mahasiswi dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi D3 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi untuk informed consent dan informed choice. Disimak ya videonya. Saya akan menjelaskan apa itu informed consent. Informed consent adalah surat persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien atas dasar informasi yang sudah diberikan. Informasi yang sudah diberikan sudah cukup jelas dan lengkap dan berdasarkan bukti yang relevan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan pada klien tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pihak keluarga pasien dan tenaga medis. Udah tahu kan apa itu informed consent? Sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu informed choice. Informed choice adalah membuat pilihan setelah menjelaskan pendapat yang lengkap dan pilihan yang didasari dengan pengetahuan yang cukup setelah mendapat informasi yang lengkap seperti informasi yang dia butuhkan. Misalnya itu kayak di sini saya akan mengambil judul tentang KB pada pria. Nah, di situ dia perlu manfaat KB pada pria, kekurangannya apa, macam-macam KB pada pria itu apa, dan kelebihannya itu apa. Nah, tadi kan udah saya beri penjelasan tentang informed consent dan informed choice. Jadi kalian sudah tahu kan apa itu informed consent dan informed choice. Nah, di sini saya mempunyai contoh untuk informed consent. Nah, ini ada contoh bentuk format informed consent. Di sini tertera nama dari pasien atau pihak keluarga pasien, jenis kelamin, umur, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Terus yang menyatakan sesungguhnya dari siapa? Misalnya dari keluarga, suami, atau dari pasiennya sendiri. Terus di sini nanti bidan yang bertanda tangan. Kemudian di sini pasien yang bertanda tangan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memiliki bukti yang real. Kalian udah tahu apa itu informed choice dan informed consent, dan kalian juga sudah tahu gimana contoh bentuk format untuk informed consent. Nanti saya akan memberi contoh untuk etika komunikasi dalam penyampaian informed consent dan informed choice. Simak ya. Salam. Perkenalkan Pak, saya bidan karena di sini saya bidan yang jaga di BPM ini. Kalau boleh tahu, Bapak kesini ada keperluan apa ya Pak? Apa ada yang bisa bantu? Begini Bu, istri saya kan baru melahirkan 6 bulan yang lalu. Dia pernah ber-KB suntik, tetapi ASINya tidak lancar dan headnya sedikit sakit. Istri saya itu takut Bu, kalau misalkan dia ngelakuin hubungan badan dengan saya karena dia tidak ber-KB, takutnya dia hamil lagi. Dan ibu mertua saya juga nyaranin sebaiknya saya aja Bu yang menggunakan KB. Nah, maka dari itu saya kemarin itu menanyain KB untuk pria. Oh, jadi gitu Pak ceritanya. Nah, saya jelaskan ya macam-macam KB-nya. Nanti ada keuntungannya, ada kerugiannya juga. Nanti Bapak tinggal pilih masing-masing yang mana. Apa aja itu Bu? Nah, jadi ada 4 Pak. Yang pertama ejakulasi di luar. Ejakulasi di luar itu sama kayak coitus interruptus. Nah, itu tuh jadi nanti Bapak ketika berhubungan badan dengan istri Bapak, di saat Bapak ingin mengeluarkan sperma, Bapak tidak mengeluarkan di dalam vagina, melainkan di luar vagina. Jika Bapak terasa ingin mengeluarkan sperma, Bapak mengeluarkan penis Bapak di luar vagina. Nah, Bapak perlahan mengeluarkannya agar sperma tersebut tidak menetes ke dalam vagina. Nah, di situ ada kelemahannya. Kelemahannya itu apa Bu? Nah, jadi Bapak tuh harus tahu kapan Bapak akan mengeluarkan sperma. Nah, terus begitu teknik itu Bapak harus bisa, jadi harus perlahan ketika mengeluarkan penis agar tidak menetes ke vaginanya. Nah, di situ juga ada keuntungannya. Keuntungannya itu yang pertama tidak mengandung hormonal, terus tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, tidak bisa mengganggu dan tidak mengganggu ASI. Nah, yang kedua itu ada kondom. Kondom itu bahan latex atau bahan dari karet yang menyelimuti penis, tidak akan bersentuhan langsung dengan vagina. Di sini ada kekurangan dan kelebihan dari kondom. Kelebihan dan kekurangan itu apa Bu?
Lebihannya itu bisa mencegah HIV/AIDS. Kemudian penis tidak bersentuhan langsung dengan vagina karena terselimuti oleh karet, dan sperma akan ditampung oleh kondom di ujung kondom. Kemudian tidak mengganggu hormonal dan tidak mengganggu produksi ASI. Nah, kalau kelemahannya itu Pak, Bapak harus bisa mengikuti tata caranya. Terus Bapak harus bisa menentukan ukurannya seberapa. Ada kemungkinan untuk bocor, ada kemungkinan untuk terlepas saat Bapak menggunakannya. Dan Bapak harus berhati-hati saat menggunakan kondom saat bersenggama, dan itu juga bisa mempengaruhi kenikmatan dalam berhubungan badan. Yang ketiga ada suntik hormon. Pada pria berisi hormon testosteron, sintetis, dan progestin. Hormon wanita sintetis atau tiruan untuk hormon wanita. Disuntikan setiap 8 minggu sekali Pak, bertujuan untuk menurunkan kadar testosteron yang alami dalam tubuh pria guna menekan proses pematangan sperma muda. Nah, di sini juga ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dan kerugian itu apa? Nah, kalau keuntungannya itu tidak repot Bapak untuk harus bolak-balik membeli atau sedia sebelum memakai. Terus efektif, bisa digunakan dalam jangka waktu sementara, tidak mengganggu hormon Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak lepas itu, beberapa minggu kemudian Bapak bisa seperti biasa lagi. Terus bisa membantu pasangan istri dalam ber-KB. Nah, kan istri Bapak sudah menggunakan KB nih, jadi Bapak mau makan. Terus kekurangannya itu harganya cukup mahal Pak. Terus tersediaannya juga masih terbatas, dan saat penyuntikan juga agak sakit. Yang keempat ada vasektomi. Jadi vasektomi itu kontrasepsi permanen, atau kalau Bapak benar-benar mantap tidak ingin menambah anak lagi, Bapak bisa menggunakan itu. Jadi itu dilakukan secara operasi Pak, melubangi buah jakar untuk menarik saluran penyalur sperma dan memotongnya. Kemudian kedua ujungnya diikat sebelum menutup kembali buah jakar. Proses ini bisa menyebabkan sperma bisa bercampur lagi dengan air mani. Nah, ada masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Kalau itu kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau kelebihannya itu efektif jika Bapak tidak ingin menambah anak lagi, tidak akan mengganggu gairah seks, bisa berhubungan seperti biasa tanpa khawatir akan hamil kembali. Terus kalau kekurangannya itu harganya cukup mahal, diperlukan keberanian yang cukup. Terus menimbulkan komplikasi umum Pak, biasanya kayak perdarahan, terus bisa juga lepasnya jahitan itu, tapi itu jarang terjadi Pak. Saya udah menjelaskan tentang 4 KB tersebut Pak. Sekarang Bapak silakan tentukan pilihan Bapak untuk memakai KB yang mana. Wah, banyak ya Bu. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan ke saya lebih baik memilih yang alami saja. Tapi saya bingung mau memakai kondom atau ejakulasi di luar. Nah, semua itu tergantung pilihan Bapak. Jadi kan Bapak memilih yang alami. Saya jelaskan kembali ya Pak, yang berfokus pada yang alami tersebut. Saya jelaskan tentang coitus interruptus dan penggunaan kondom. Jadi kalau coitus interruptus itu Bapak tidak menggunakan alat apapun. Jadi itu harus feeling Bapak yang bermain. Jadi itu Bapak harus menghafal kapan itu keluar. Jadi Bapak tuh harus benar-benar hati-hati. Kalau misalnya kondom itu pakai alat, tapi alat itu juga ada kemungkinan terlepas dan bocor. Itu tergantung ukuran dan saat penggunaan Bapak. Sekarang silakan bawa pertimbangan kembali. Tadi kan sudah saya jelaskan kembali tentang kondom dan ejakulasi di luar. Nah, jadi Bapak harus pintar-pintar memilih kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan lebih efektif menurut Bapak. Iya, saya lebih memilih kondom saja Bu, karena tidak bersentuhan langsung dengan vagina. Saya menentukan untuk memakai kondom. Kalau begitu, Bapak harus mentaati aturannya saat memakai kondom, dan Bapak harus bisa mengira-ngira kapan sperma akan keluar. Iya Bu, saya akan membaca aturannya. Kalau begitu, Bapak silakan tanda tangan di surat persetujuan ini ya Pak, karena sepenuhnya pemilihan ada di Bapak, tidak ada campur tangannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Iya Bu. Silakan disimpan. Salam. Ya. Baik
Pak, terima kasih sudah menandatangani surat persetujuan ini. Apa ada yang bisa saya bantu lagi? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Iya Pak, sama-sama. Saya pamit ya Bu. Iya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak.